Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah Kajian Psikolinguistik, dosen pengampu Ibu Santi Hawanti, PhD. Materi: gangguan dalam berbahasa atau patologi bahasa. Disampaikan oleh Trihasana, NIM 2020104006. Gangguan berbahasa atau patologi bahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan akibat faktor medis dan akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat berbicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Gangguan berbahasa untuk faktor medis meliputi yang pertama, gangguan berbicara. Dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gangguan mekanisme berbicara, gangguan psikogenik, dan gangguan multifaktorial. Yang kedua, gangguan berbahasa. Ada dua jenis, yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Selanjutnya, gangguan berpikir. Dapat berupa demensia, skizofrenik, dan depresif. Sedangkan gangguan berbicara untuk gangguan faktor lingkungan sosial, contohnya seperti kasus Kamala dan kasus Jenny. Pembahasan untuk poin-poin gangguan berbicara. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara, diantaranya faktor pulmonal, laringal, lingual, dan resonansi. Yang kedua, gangguan psikogenik, contohnya berbicara manja, kemayu, gagap, dan latah. Yang ketiga, gangguan multifaktorial, seperti berbicara serampangan, propulsif, dan mutis. Pembahasan untuk gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Yang kedua, gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan akibat faktor laringal ini ditandai oleh suara yang serak dan hilang. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi, yaitu gangguan akibat faktor ini menyebabkan suara yang dihasilkan itu menjadi bersengaum. Bisa dicontohkan pada orang yang sedang terkena flu, biasanya itu ketika berbicara itu bisa kita sebut dengan istilah bindeng, seperti itu. Selanjutnya, gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan berbicara psikogenik ini antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama itu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Biasanya itu fonem bunyi S dilafalkan menjadi C. Contohnya, yang normal itu saya sedang sakit. Diucapkannya menjadi saya sedang sakit. Begitu, itu karena dia manja meminta perhatian. Yang kedua, berbicara kemayu.
berkaitan dengan peragai kewanitaan yang berlebihan. Biasanya yang bertingkah laku kemayu atau lebay itu pada waria. Jadi ketika dia berbicara itu kata-katanya itu dipanjang-panjangkan dengan gerakan tangan atau gerakan tubuh. Misalnya, ah masa, atau dia sombong, atau bagaimanalah istilahnya begitu yang saya paham. Jadi eh, gerakan kata dan gerakan tubuh seperti itu. Yang ketiga, berbicara gagap. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu stres atau kerusakan belahan otak hemisfer yang berlebihan, atau faktor neurotik familial, atau anak yang dididik dengan keras atau dibentak-bentak dan sebagainya. Jadi ketika dia berbicara itu akan menjadi gagap. Biasanya dalam komedian itu dicontohkan oleh tokoh Aziz, atau biasa kita sebut sebagai Aziz gagap begitu. Misalnya mau berbicara, saya tidak mau makan, menjadi saya tidak mau makan, begitu biasanya begitu. Kemudian berbicara latah, perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Misalnya, kodok, 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 gitu. Jadi kata-katanya itu diulang-ulang. Antara otak dengan mulut itu tidak sinkron. Jadi apa yang diharapkan keluar itu tidak seperti yang diharapkan. Biasanya begitu. Kemudian untuk gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu berbicara serampangan atau sembrono. Misalnya, dasar kodok atau dasar lu monyet dan sebagainya. Itu yang saya paham. Kemudian untuk berbicara propulsif, itu pada penderita Parkinson, yaitu kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Jadi sukar melakukan gerakan. Ketika untuk mengawali suatu gerakan itu awalnya itu sangat sulit, bahkan cenderung lama sekali. Tetapi ketika sudah bergerak atau sudah bisa melakukannya itu biasanya akan berulang-ulang tanpa henti. Seperti itu. Jadi istilahnya itu awalnya tidak bisa bergerak, setelah bisa bergerak akan bergerak-gerak terus tanpa henti gitu. Selanjutnya, berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Selanjutnya, gangguan berbahasa yaitu afasia motorik, meliputi motorik kortikal, subkortikal, dan transkortikal. Yang kedua, afasia sensorik, yaitu kerusakan leksi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium dominan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu afasia motorik. Kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan lesi kortikal daerah Broca. Pada afasia motorik ini terdiri atas 3 macam, yaitu afasia motorik kortikal. Afasia ini berarti hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Yang kedua, motorik subkortikal. Afasia motorik subkortikal itu tidak dapat mengeluarkan isi pikiran dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan dengan membeo. Yang selanjutnya, afasia motorik transkortikal. Afasia jenis ini terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Yang kedua, afasia sensorik.
Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar atau pengertian auditorik terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Jadi yang dimaksud dengan afasia ini adalah kehilangan pengertian bahasa lisan dan tulisan. Namun dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, gangguan berpikir. Ini dapat berupa demensia, skizofrenik, dan depresif. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pikun atau demensia. Orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Yang kedua, skizofrenik. Skizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Dan yang ketiga, depresif. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasa dan ekspresi verbalnya. Volume ekspresi verbalnya lemah lembut dan terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Selanjutnya, untuk gangguan faktor lingkungan sosial, yaitu pada kasus Kamala. Kasus adanya anak manusia yang dipelihara oleh serigala, salah satu di antaranya adalah Kamala dan adiknya. Anak-anak perempuan India yang ditemukan oleh seorang misionaris di Midnapore, India. Mungkinkah seorang anak manusia dipelihara oleh serigala? Dari kasus Kamala dan kasus-kasus sebelumnya, hal itu bisa saja terjadi, apalagi di India. Sebab di sana, serigala betina itu tidak seberapa buas dan sudah biasa hidup dengan manusia. Jadi, Kamala itu diperkirakan umur 8 tahun dan adiknya itu berumur 2 tahun. Kamala itu mirip seperti serigala. Jadi dari cara dia berlari, menggunakan kedua tangan dan kaki, kedua kaki dan tangan. Mengaum-ngaum, lebih sering bergaul dengan serigala, tidak berkata sepatah kata pun dan tidak terlihat adanya mimik emosi di wajahnya. Sangat sukar untuk mengajar berdiri, berjalan, menggunakan tangan, apalagi bercakap-cakap sampai dia meninggal. Lebih dari 50 kata yang dapat dipelajarinya. Jadi dia meninggal itu tak lebih dari 50 kata yang dapat dipelajari. Yang kedua itu kasus Jenny. Jenny hidup terkucil dalam ruang yang sempit dan gelap, dalam posisi duduk dan kaki terikat sejak usia 20 bulan sampai berusia 13 tahun 9 bulan. Jadi Jenny berada dalam kondisi yang kurang terlihat secara sosial, primitif, terganggu secara emosional, dan tak dapat berbahasa ataupun berbicara. Jadi dari uraian tadi dapat ditarik simpulan secara medis. Menurut Siddhartha, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu yang pertama, gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar dan atau sangat sukar. Adapun gangguan berbahasa yang keempat yaitu gangguan lingkungan sosial. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.